Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yadhkuru man dzakara wa yashkuru man syakara wa huwa al-latifur rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul dzakirin wa imamus sabirin. Allahumma adim salawatika fi kulli nafsin ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wa jma'na bihi bi kulli adwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, para guru-guru agama, yang sama-sama kita muliakan dan hormati para tokoh masyarakat, tetuha-tetuha kampung, orang tua kita, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis Darussalihin Musalla Hidayatullah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat, atas kesempatan ini, atas kesehatan beserta bisa hadir di sini yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua, sehingganya kita melaksanakan ketaatan ini, melaksanakan perkumpulan ini dalam keadaan yang indah, dalam keadaan yang baik. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intiba wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan daripada pembahasan nasihat daripada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada beliau dan meridhoi kita semua. Amin Allahumma amin. Di dalam mukaddimahnya Al-Imam Ghazali memberikan nasihat kepada kita, tujuan kita untuk menuntut ilmu itu apa? Tujuan kita untuk mengumpulkan ilmu, hadir yang kita di majelis ta'lim itu tujuannya untuk apa? Maka kata beliau terbagi kepada beberapa bahagian orang yang menuntut ilmu, terbagi kepada beberapa tujuan orang yang menuntut ilmu, dan salah satunya adalah mereka yang mana tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir di majelisnya, duduk di majelisnya bukan tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun untuk bisa mengingat kepada Allah, untuk bisa bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang melanjutkan, dan orang banyak lebih mudah terpengaruh dengan perbuatan ulama su, kata Imam Ghazali, ini daripada perkataan mereka. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana min gairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila ya Rasulullah, ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama su. Selain daripada dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu perkara yang sangat aku khawatirkan, bahkan lebih daripada dajjal. Lalu para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ulama su, yakni ulama nang jahat. Mengapa ulama nang jahat itu? Mereka menyuruh orang lain meninggalkan kemaksiatan, tetapi dia menggawi kemaksiatan. Ia menyuruh orang lain melaksanakan ketaatan, tetapi dia tidak mengerjakan ketaatan. Ia gunakan agama untuk kepentingan syahwatnya. Ia gunakan ayat-ayat Allah untuk mencari perhatian manusia, untuk kepentingan dirinya. Maka kata Nabi, inilah yang aku takutkan, melebihi rasa takutku untuk kalian daripada dajjal. Jadi Nabi takut kita tertipu dengan ulama su tadi, seperti takutnya Nabi kita tersesat dengan bujuk rayu dajjal. Dajjal itu tujuannya sudah jelas. Kalau dajjal maksudnya sudah jelas. Apa tujuan dajjal? Menyesatkan manusia, mengajak manusia kepada kesesatan. Tetapi ulama su, ulama yang jahat tadi, ini walaupun lidahnya pandai memalingkan orang lain daripada cinta dunia, namun amal dan perbuatannya mereka adalah mengajak orang lain membuat kejahatan. Jadi ujar ulamanya, pian jangan cinta dunia, jangan hubut dunia, ujar ulama ini tadi. Pian jangan berhutang duit di bank untuk memenuhi kebutuhan syahwat dunia pian. Kenapa itu riba? Sekalinya sidin yang paling banyak berhutang. Nah, misalkan ini ada angka itulah, na'udzubillah semua, na'udzubillah. Kenapa? Apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuatkan kada sesuai. Makanya kalau ada kita punya orang-orang seperti itu, kita harus ingatkan. Kenapa? Karena di malam Isra dan Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah perlihatkan neraka. Ketika melihat neraka tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok orang nang Allah siksa mereka dengan digunting lidah-lidah mereka daripada gunting nang terbuat daripada api neraka. Digunting pagat, hancur lebur badannya, ditumbuhkan kembali, gunting pulang, begitu seterusnya. Ditanya oleh Nabi, siapa gerangan kalian? Mengapa nang kalian gawi ini jadi sampai mendapat azab seperti ini? Ujar mereka menjawab kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kami menyuruh kepada kebaikan, tapi kami meninggalkan. Kami menyuruh kepada menyuruh meninggalkan kemaksiatan, tapi kami nang menggawinya. Artinya ini bukan cuma ulama saja, kita pun orang-orang yang biasa nang menyuruh orang lain kepada kebaikan, namun kita meninggalkan. Kita nang menyuruh orang meninggalkan maksiat, namun kita nang menggawinya. Ini hutannya kita tahan juga. Makanya hati-hati orang tua. Orang-orang tua yang suka menyuruh anaknya kepada kebaikan, tapi inya kada menggawi. Nak sembahyang nak, kalinya inya kada sembahyang. Nak sembahyang Jumat, inya kada sembahyang. Menyuruh kepada anak nang baik, tapi inya kada menggawi. Padahal ujar ulama, lisanul hal afsah min lisanil
maaf. Kita memberi nasihat kepada keluarga kita tadi, kita memberikan nasihat kepada anak kita tadi dengan lisan, dengan ucapan, tetapi kita juga memberi nasihat dengan perbuatan. Artinya kita contohkan langsung tanpa ada ucapan, itu jauh lebih baik, lebih fasih, lebih sah dengan perbuatan daripada dengan cuma nasihat. Nah, ini maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, kata Imam Ghazali, nafsu amarah ulama su' ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahwa dia telah banyak menabur jasa di kalangan manusia, sehingga ia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah Ta'ala. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahwa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba yang lain. Jadi ini yang paling dikhawatirkan. Mereka keliru di dalam tujuan, mereka salah di dalam maksud, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa ia salah. Kita ini salah di dalam ibadah tadi, dalam maksud ibadah, dalam tujuan ibadah tadi, tetapi kita menyangka ibadah gawian yang kita kerjakan tadi sudah benar. Kira-kira ada kemungkinan taubat apakah ada kalau kita seperti ini? Nah, jauh kemungkinan kita bertaubat. Kenapa? Kita merasa kita sudah benar. Makanya kita harus dekat dengan para ulama. Bukan cuma satu, dengan orang-orang soleh. Banyak ulama, banyak orang soleh, banyak duduk di majelis-majelis, hadir di majelis ini, di majelis sana. Untuk apa? Untuk mempaskan diri kita bahwa kita sudah pas berada di jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang kita jalani ini adalah betul-betul jalan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan yang telah diajarkan dari turun temurun, gadamin ala gadamin bijiddin, setapak demi selangkah daripada mengikuti datu-datu mereka, daripada guru-guru mereka, hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka yang pernah memandang baginda Rasul SAW diharamkan baginya neraka, dan mereka yang pernah memandang orang yang memandang baginda Rasul SAW, begitu seterusnya. Kira-kira siapa yang paling otentik, paling kuat pernah memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu para sahabat, tentu para keluarga baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Fatimah Zahra memandang kepada wajah ayahnya yang mulia, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Sayyidatuna Fatimah Zahra adalah orang yang pernah memandang wajah mulia baginda Rasul, ayahnya sendiri. Lalu ia punya anak Sayyidina Hasan wal Husain, dua pemuda penghuni surga. Mereka memandang kepada wajah ibunya, bahkan pernah memandang langsung kepada wajah kakeknya. Mereka punya anak Sayyidina Husain, Al-Imam Ali bin Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Husain punya anak bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin mempunyai seorang anak Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Imam Ja'far Shadiq. Begitu seterusnya, mereka memandang kepada ayah mereka, ayah mereka memandang kepada ayah mereka, terus mereka memandang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru berbicara tentang memandang, terus menerus pandang memandang. Apalagi di dalam segi keilmuan, mereka belajar daripada ayah mereka belajar kepada ayahnya, terus sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan adalah ajaran turun temurun yang telah digariskan, yang telah disahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah jalan kebenaran.
Inilah yang menjadi landasan kita semua merasa bahagia berada di jalur kebenaran ini, di jalur keberuntungan ini. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam mengamalkannya, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, sehingga kita berjalan di jalan tersebut dalam keadaan mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.